Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan. Di sini masuk akidah. Ya, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu adalah Maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Apa yang kita kerjakan? Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang buruk, ya, atau amal baik, amal buruk itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga jadi koreksi, ya. Jadi bahan koreksi. Oh, amal baik saya masih kurang. Saya harus semangat lagi untuk memperbaiki diri. Ya. Amal buruk saya banyak harus banyak bertobat, beristighfar untuk meleburkan saya punya dosa kesalahan. Ya. Dan ketika kita, ya, kalau kita gandengkan tadabburi tentang wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan inna Allah khabirun bima ta'malun, adalah sesuatu yang dikorelasi ya, begitu langsung, ya. Kenapa? Orang yang bertakwa itu dia adalah orang yang mengetahui betul bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Dan ketika dia mengetahui apa yang dia kerjakan, maka dia berhati-hati untuk melakukan tindakan ketika dia melakukan suatu amal. Suatu amal. Ya. Nah, tentunya, ya, sebagaimana yang biasa kita sampaikan bahwa melakukan suatu amal itu, ya, dua hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah niatnya, yang kedua adalah tata caranya. Niatnya tentunya adalah ikhlas, ya, lillah. Ya. Kemudian yang kedua, tata caranya, ya, itu adalah mengikuti daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, tiba Rasul mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu kita perhatikan itu. Ya. Nah, itu orang bertakwa tadi berhati-hati. Saya lakukan ini karena Allah, lillah atau ligairillah, karena Allah atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, mungkin karena Allah lagi kita lihat saya lakukan ini memang sesuai petunjuk atau tidak, ya. Sesuai dengan contoh dari Nabi atau tidak. Kalau sesuai lanjutkan, kalau tidak ya pelajari cari yang mana sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sedikit lagi mungkin secara singkat untuk ayat selanjutnya, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi, ya, yaitu seperti orang-orang yang nasullah, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada di antara manusia ini adalah lupa kepada Allah, ya. Lupa kepada Allah. Mungkin yang mengatakan ada, kayaknya ada. Mereka itu orang-orang yang kufur, orang yang kafir. Adapun orang yang beriman, insya Allah mereka yang ingat kepada Allah. Ya. Walaupun tentunya kadar keimanan orang itu juga berbeda-beda, ya. Tetapi insya Allah orang beriman itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang lupa kepada Allah, mereka itu orang kafir, ya. Kenapa? Karena memang dia ingkar kepada Allah, dia tidak mengimani, dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka Allah mengingatkan, jangan kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya. Bagaimana konsekuensinya orang yang lupa kepada Allah? Maka Allah mengatakan, wa ansahum anfusahum. Maka mereka akan lupa terhadap diri mereka sendiri. Lupa diri. Bagaimana orang yang lupa diri? Lupa diri. Ya. Termasuk orang yang lupa diri, orang yang lupa mempersiapkan tadi bekal untuk kembali kepada Allah. Dia lupa kepada Allah, dia bagaimana dia mempersiapkan, mengingat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manusia ini, ya, dikatakan insan, ya. Kita manusia dikatakan insan, ya. Ya, sumyal insan, kita disebut sebagai insan, ini manusia terkena sifat nasiyat nisyan, itu sifat suka lupa, ya. Jadi kita manusia dikatakan insan karena biasa lupa, ya. Yang paling parah kalau lupa terus, ya.
Kalau sedikit dilupa ya, sudah biasa. Kalau sudah berumur kayaknya sudah mulai lupa-lupa ya, Pak Haji ya. Jadi harus terus kita ini ya. Jadi kita harus menjadi orang yang beriman ya. Jangan menjadi orang yang lupa ya. Lupa terhadap diri, lupa mempersiapkan bekal ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun. Kalau katakan mereka itu orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ya. Mereka adalah orang-orang yang ya tentunya dominan ya melakukan daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup yaitu pada ayat terakhir di ayat 20 yaitu Allah memberikan penggambaran kepada kita ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Allah mengatakan tidak sama. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni neraka dan penghuni surga. Orang yang menjadi penghuni neraka inilah orang yang tadi yang tidak melakukan muhasabah, ya, tidak melakukan persiapan untuk kembali kepada Allah. Mereka orang yang lupa kepada Allah, mereka orang yang tidak beriman. Ya. Hanya kemudian dia akan menjadi ashabun nar. Kalau kita tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni neraka mereka adalah orang-orang yang merugi. Penghuni surga mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Maka Allah menegaskan ashabul jannati humul faizun. Maka penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah tentunya mari kita jamaah yang Allah Subhanahu wa taala mengejar menjadi orang-orang yang faizun, menjadi orang-orang yang beruntung, ya, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Demikian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala menjadi renungan bagi kita semua ya. Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dari Bapak Ibu untuk sharing ya bersama juga pengalaman dan seterusnya kita lanjutkan. Ya mungkin dari jam Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan tadi yang saya mau tanyakan, kebetulan saya dulu kan pernah tinggal di Pasar. Saya merasa diri. Mungkin ada makanan yang tidak jelas kehalalannya masalah itu, mungkin sudah jadi daging. Bagaimana ini Ustaz, apakah ada keterkaitan diterima tidaknya amal kita kalau ada makanan yang tidak halal dalam tubuh. Kemudian yang kedua, adakah doanya Ustaz? Kan kita kalau di pasar tidak tahu makanan yang dikasih kata yang tidak jelas halal tidaknya sudah masuk dalam tubuh, mungkin sudah jadi daging. Apakah ada doa-doa khususnya Ustaz supaya ini bisa tidak, supaya amal perbuatan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga ketika kemarin sama teman-teman ada lembaga LP3H tentang sertifikasi halal. Ketika dia mencoba untuk memberikan gambaran saya bilang susah betul juga itu ya kalau mencari yang halal itu. Sampai air pump saja dikoreksi juga, ini sampai air pump itu bagaimana kalau nah, tentunya dari satu sisi juga kita tidak boleh berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Tentunya dari satu sisi adalah ya posisi kita mungkin boleh dikatakan mungkin sama saja ya semuanya, bahwa
mungkin kondisi-kondisi tertentu kita pernah mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk entah itu di makanan, minuman atau yang selainnya ya. Nah, tentunya solusinya sekarang itu adalah itu tinggal kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah yaitu menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu ya, sengaja atau tidak sengaja ya. Jangankan dosa yang seperti itu, yang lebih besar saja itu akan masih bisa diampuni oleh Allah. Misalnya dosa syirik kan itu dosa yang di atasnya lagi itu ya. Itu masih bisa diampuni oleh Allah ketika kita bertobat dan untuk kita memberikan tauhid kita, akidah kita kepada Allah. Coba kita bayangkan kalau kita misalnya ukur kepada sahabat dulu kan sebelum masuk Islam luar biasa mereka berinteraksi dengan perkara yang haram ya, masalah riba, masalah amar, masalah apa seperti. Tapi kemudian setelah dia masuk ke dalam Islam ya, kemudian dia paham, kemudian dia bertobat dan seterusnya, insya Allah ya. Bagaimana dia? Makanya juga di dalam Al-Quran ya, juga diperintahkan dia dalam hadis ya, bagaimana mengikuti perbuatan buruk itu ya dengan perbuatan yang baik ya. Jadi salah satu untuk menutupi keburukan yang kita lakukan itu adalah ya bagaimana mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Dan tentunya kita bikin tekad untuk tidak mengulang. Nah, dan itulah yang tanda bahwa orang itu bertobat ya, mengikuti perbuatan buruknya dengan kebaikan dan kemudian tidak mengulang lagi perbuatan buruk yang telah dia. Ya mungkin dari jemaah dari saya yang banyak tangannya. Ya sebagai apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih ke keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pernah saya baca bahwa Allah yang menyesatkan atau menetapkan Anda di jalan yang lurus, kita di jalan yang diridai. Ada pernah saya baca itu, jadi Allah yang menentukan kita di jalan yang diridai atau tidak diridai. Jadi saya ini hampir berkeyakinan bahwa apa sebenarnya ibadah kita itu seakan-akan sudah digariskan oleh Allah. Sesuai pengalaman saya bahwa dulu itu saya susah sekali sholat subuh. Ada di tetangga pagi, saya pergi sholat subuh. Dan alhamdulillah sekarang dia tidak dikasih bangun, terbangun juga. Jadi saya itu sudah berubah. Belum itu dikasih sama Allah. Misalnya kadang saya berniat mau puasa Senin Kamis tidak terbangun kan. Jadi saya selalu belajar. Kayak ini semua sudah digariskan oleh Allah, baik rezeki, baik amal perbuatan, bahkan ada ulama pernah sebelum masuk surga dan neraka itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Artinya kalau memang Allah akan kita diarahkan ke surga, Allah akan membimbing ke arah sana. Begitu juga sebaliknya. Ya. Bagaimana menurut Makasih. Ya, betul ya. Salah satu kan di mukadimah tadi, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang sudah disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ya. Ini kan juga tentunya ada ayat-ayat yang seiring dengan apa yang Pak Haji sampaikan tadi. Ya. Jemaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salah satu di antara ya, ini juga sudah kita kaji ketika membahas tentang usul iman ya. Salah satu di antara keimanan kita kepada Allah Ta'ala adalah beriman kepada
takdir yang baik dan takdir yang buruk ya. Itu juga salah satu di antara keyakinan kita ya. Juga tadi disampaikan bahwa ya tentang penghuni surga, penghuni neraka itu juga disebutkan dalam hadis ya. Itu ada orang yang tinggal sejengkal ya, atau tinggal sedikit antara dirinya dengan kematiannya ya, karena memang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, maka tadinya awalnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, tapi tinggal beberapa ya waktu saja antara dirinya dengan ajalnya, tiba-tiba berbalik dia melakukan yaitu amalan penghuni neraka dan dia meninggal dalam keadaan kekufuran. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tadinya melakukan amalan ahli neraka ya, ahli surga, ahli neraka, kemudian tinggal jarak sudah dekat antara dirinya dengan kematiannya. Terus Allah memberikan petunjuk ya, dia beriman, kemudian ujungnya dia meninggal dalam keadaan beriman dan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah tentunya dari satu sisi ya, seseorang itu berdasarkan juga di situ, seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan takdirnya ya. Maka kita tidak boleh mengatakan jangan dulu saya melakukan kebaikan-kebaikan, jangan sampai juga di ujung nanti berbelok juga ya. Atau sebaliknya, biar dulu saya berbuat maksiat dulu, nanti di akhir-akhir baru saya bertobat. Itu tidak ada semuanya bilang itu ya. Nah ketika kita mendapatkan petunjuk ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ya. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, sampaikan bahwa hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu adalah yaitu petunjuk berupa nas dari Al-Quran dan hadis. Jadi Pak Haji tadi bertanya, sudah saya tahu ini bagaimana keutamaan puasa sunnah misalnya kan ya, puasa apa qiyamul lail sudah tahu ya, seterusnya. Tetapi saya mau puasa sunnah, kenapa nanti azan baru bangun? Tapi kalau kita puasa sunnah bisa lanjut ya, walaupun tidak makan sahur ya. Kalau misalnya kita kuat ya, karena biasa ada juga orang tidak kuat berpuasa kalau tidak makan sahur ya. Jadi taufik dari Allah ya. Termasuk pada kesempatan malam hari ini kita duduk ini adalah taufik dari Allah, dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Digerakkan hati kita untuk bermajelis bersama di tempat ini ya. Dan itu petunjuk dari Allah ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan tadi itu sabilur rasyad, jalan yang lurus ya. Alhamdulillah. Kalau dulu mungkin tidak paham atau malas-malas, sekarang kita diberikan kemudahan, syukuri itu saya dari antara syukur alhamdulillah, supaya kemudian Allah jaga kita terus di situ ya, dalam kebaikan itu ya, sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu. Ya, dari jemaah ibu-ibu di belakang ada mau disampaikan? Ya, karena waktu juga sudah asar masjid lagi, mohon untuk itu ditutup. Ya, baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mari kita senantiasa memiliki semangat, motivasi diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, bekal-bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semuanya waktu itu sangat dekat ya. Waktu sangat dekat untuk kembali kepada Allah, tidak ada yang kita tahu ya. Tapi ketika kita sudah ada persiapan dan putusnya ya, maka itu adalah sebagai sesuatu yang terbaik ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita nikmati kita dengan membaca doa kepada hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.